Mari kita memperhatikan bacaan Injil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, diteruskan 31 sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa ia telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu semua sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan karena itu, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saya teruskan 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan aku mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu.
kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, Shalom, Salam. Selamat menghayati Kamis Putih. Jangan kaget, dalam bahasa Inggris Kamis Putih adalah Maundy Thursday atau Holy Thursday, bukan White Thursday, bukan. Kamis Putih, Maundy Thursday atau Holy Thursday, Kamis yang suci. Kamis Putih jatuh pada hari Kamis sebelum Paskah untuk memperingati perjamuan terakhir yang dipimpin oleh Yesus. Kata Maundy berasal dari kata mandatum dalam bahasa Latin yang berarti perintah, mengacu pada perintah yang diberikan oleh Yesus pada perjamuan terakhir agar orang-orang, para pengikutnya saling mengasihi. Saudara, dalam Yohanes 13 secara keseluruhan tadi yang kita dengar, khususnya ayat 1 sampai 35, menceritakan bahwa malam menjelang penyalibannya, setelah Yesus Kristus makan bersama perjamuan malam dengan para muridnya, tercatat bahwa Yesus membasuh kaki mereka. Dan pada saat itulah Yesus memberi mandatum, perintah kepada mereka. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada dua hal penting simbol dalam hari raya Kamis Putih. Yang pertama adalah perjamuan malam, dan yang kedua adalah pembasuhan kaki. Tapi inilah yang penting, bahwa mengasihi tidak terbatas pada warga gereja saja. Itu yang mau dikatakan oleh uskup. Mengasihi tidak pilih-pilih, hanya laki-laki saja. Mengasihi untuk semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada pertanyaan penting. Apa hikmah Kamis Putih 2023? Apa hikmahnya bagi kita? Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan oleh kita saat ini? Mari kita lihat hikmah Kamis Putih tahun ini. Berdasarkan bacaan Keluaran 12, kita diingatkan untuk sadar tentang keselamatan yang sejati. Umat pilihan selamat karena tindakan Tuhan. Manusia selamat karena Tuhan. Bapak Ibu jangan sesat pikir
Karena di luar sana ada banyak pendapat, orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan amal kebaikan asal dia nurut apa aturannya. Hari ini kita ditegaskan, sadarlah, keselamatan yang sejati hanya dari Tuhan, bukan perbuatan manusia. Sadarlah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Mazmur yang tadi didaraskan, dinyanyikan, kita diajak bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Coba lihat berapa lama Bapak Ibu ikut Tuhan? Setahun? Lebih dari 10 tahun? Kita mengalami banyak masalah. Dan sebagai orang percaya kita mengakui kita mengalami pertolongan Tuhan. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Yang ketiga, tak hanya sadar dan bersyukur, yang ketiga adalah setia. Agak susah ini setia. Setia menerima, melakukan, menghayati makna sakramen perjamuan kudus yang sekarang, dulu dari perjamuan malam. Jangan terjadi di gereja ini orang diulemi oleh majelis mengatakan, ya bagaimana, enggak kandi gumolong mana, bagaimana, siap hadir, bagaimana, yes, tapi tidak tampak batang hidungnya, kartunya tidak masuk. Makanya ada kartu pemantau yang menurut saya harusnya makin dewasa jemaat seperti itu tidak perlu, tapi sekarang masih diperlukan karena kita lihat, oh ternyata banyak yang tidak hadir. Jadi sadar, bersyukur, setia. Karena perjamuan kudus mengingatkan akan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saya selalu mengatakan di mana-mana, jadi Kristen itu gampang-gampang susah, susah tapi gampang. Ya, yang gampang adalah berbakti, yang gampang adalah merayakan sakramen, yang gampang adalah setia kebaktian dan juga pemahaman Alkitab. Dan saya menegaskan sebagai hambanya, nek sing gampang wae ora iso nglakoni. Kalau yang mudah saja kita tidak bisa melakukan, apa yang mau diharap kalau ada hal yang sulit? Sadar, bersyukur, setia. Dan yang terakhir, siap sedia, bersikap rendah hati untuk mengasihi, mengampuni, melayani. Perhatikan, siap sedia, rendah hati untuk mengasihi, mengampuni, melayani. Di gereja ini dibutuhkan sadar, bersyukur, setia, dan siap sedia. Kita punya program besar menyelesaikan pembangunan ini. Kita punya program besar mencari pendeta baru, karena 1 Juni 2024 nanti saya emeritus, dan sesuai aturan harus emeritus, sesuai aturan juga harus punya pendeta baru. Itu. Nah, yang penting bukan sekedar uangnya, tapi kesiapan kita. Karena apa? Masing-masing orang masih belum fokus pendeta baru ini seperti apa yang diinginkan. Tentu bukan sekedar lulusan mana, bukan sekedar jenis kelamin, tapi lebih pada hal-hal yang mendasar. Nah, nanti panitia akan ngajak mendengar aspirasi yang sudah masuk dan mungkin memastikan, karena kalau aspirasi masuk itu dicatat itu juga bikin pusing, karena usul yang satu berbeda dengan yang lain, yang tidak mungkin dilakukan semua. Jadi nanti
Panitia pasti ngobrol dengan perwakilan kelompok, aspirasi sudah masuk semua, tapi kita harus putuskan yang realistis. Yang realistis itu. Kalau mintanya yang sudah S2, sudah berkeluarga, sudah pinter, koyone yo angel. Biasanya yang sudah berkeluarga, yang sudah berpengalaman, sudah jadi pendeta, padahal maunya fresh graduate, ojo nyomot pendetane gereja liya. Bagus itu niat itu, tapi buntutnya yang sudah menikah, sudah S2, sudah berpengalaman, itu kalau lulus S1 nembe wingi, maaf nuwun sewu, koyone ya ora ana. Gitu. Nah, jadi kita harus makin rendah hati, mengasihi, mengampuni satu di dalam Tuhan. Kita harus setia dan perjamuan itu meyakinkan Tuhan menolong kita. Kita harus bersyukur, Tuhan pasti memberkati